asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah di siang ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita kerjakan ya dari mulai akil balik sampai sekarang seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kemarin, bahwasannya kita sudah membahas tentang jenis-jenis hadas dan apa yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas ya. Hadas kalau kita lihat dari perkara yang diharamkan terbagi tiga. Walaupun secara garis besar hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Tetapi kalau kita lihat dari perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, maka hadas ada tiga macam. Ada hadas kecil, ada hadas sedang, ada hadas besar. Hadas kecil ini perkara yang diharamkan lebih sedikit dibandingkan hadas sedang. Hadas sedang perkara yang diharamkan lebih sedikit dibandingkan hadas besar. Yang terbanyak adalah hadas besar ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ma yahrumu bil hadatsil asghar. Apa-apa atau perkara yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Ya. Mari kita bahas tuh. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah kullu ma aujabal wudu, segala perkara yang mewajibkan orang untuk wudu, itu nama hadas kecil. Ya, kita bahas kemarin tuh ada 4 macam. Ya. Oke, perkara yang mewajibkan kita wudu atau membuat wudu kita batal, berarti itu hadas kecil. Jelas ya? Nah, kalau kita punya hadas kecil, apa yang diharamkan? Nah, ya, wa yahrumu bil hadatsil asghar khamsatu asya. Diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil 5 perkara ya. As-salasa yang 3 khamsatu asya ya. Al-awwal minal kabair wal isnani al-akharani minas shaghair. Ya. Ada yang dosanya ini termasuk dosa besar, nanti kita bahas nih ya. Yang pertama, bagi orang yang punya hadas kecil diharamkan apa? As-sholatu bi anwa'iha. Salat dengan segala jenisnya, fardhon kanat au naflan, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Jelas ya? Nah, ini orang yang tidak memiliki wudu atau memiliki hadas kecil, maka diharamkan salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Seandainya terjadi dari dia, maka salatnya dihukumi tidak sah, haram dan tidak sah. Kapan dikatakan haram? Kalau dia tahu bahwasannya dia punya hadas. Contoh, kita punya hadas nih, ya. Udah nyampe masjid, WC, tempat wudu jauh. Masjid tanggung dah, sholatnya dah, cuek. Nah, ya. Tahu dia nggak punya wudu atau sudah batal wudunya, tapi tetap sholat, maka hukum dihukumi haram dan tidak sah. Bahkan termasuk dosa besar. Kenapa? Tala'ub bil ibadah, main-main dalam ibadah, nggak boleh. Ya. Atau ente misalnya lagi sholat, di tengah-tengah sholat udah dalam shaf nih, kentut, tapi kentutnya nggak bunyi. Misalnya gitu kan, nggak ada yang tahu nih. Ya, mau keluar malu. Kalau saya keluar ketahuan saya kentut nih. Ya, udah terus jadi dia pura-pura sholat. Nah, namanya pura-pura sholat nih, ini haram. Kalau emang kita kentut, ya udah keluar dari shaf. Walaupun di depan, walaupun melewati shaf yang di belakang nggak masalah. Ya, tapi ulama ngajarin triknya. Ya, trik kalau kita kentut di tengah-tengah sholat, gimana caranya? Pegang hidung, pura-pura lagi mimisan. Jadi begini jalannya. Jadi orang nyangka kita mimisan, padahal kita nggak bohong nggak, ya. Jadi caranya begitu. Saat kita kan akan melewati shaf nih di belakang kita, melewati orang sholat, nggak masalah, karena ada udzur kan? Ada orang yang begini. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita begini, kalau orang yang ngerti hukum, ngerti fikih, dia akan ngerti. Ya, kalau ini lagi ada udzur di keluar atau batal. Ya, cuma triknya begitu, karena menyangka kalau lagi mimisannya siap. Gitu. Ya, nah ini caranya. Jadi nggak boleh tuh kita batal dalam sholat, ya wudhu kita batal. Udah, terlanjur lah, malu saya.
ntar aja saya pura-pura sholat, ntar udah selesai sholat saya wudu lagi, saya ulangin. Nggak boleh gitu, batal ya batal. Ya, nggak boleh main-main dalam sholat. Jelas kira-kira? Jelas ya. Kecuali kecuali orang yang daimul hadas. Udah kita bahas tuh. Daimul hadas ini orang yang senantiasa punya hadas. Kalau bahasa Betawi misalnya beser, anyang-anyangan, ya, bahasa kampungnya, ya, kencing lagi, baru 2 detik, 5 detik kencing lagi. Nah ini gimana nih? Namanya daimul hadas, penyakitnya begitu. Tidak ada waktu misalnya zuhur dari jam 12 sampai jam 3 itu selama 3 jam begitu terus. Nah kalau kita tunggu waktu yang kosong tanpa kencing ini nggak ada, nah gimana caranya? Maka dia harus buang hajat dulu, kencing dulu, tapi dengan syarat nih wudunya ini setelah masuk waktu. Zuhur jam 12 baru dia kencing, kemudian dia cebok, dibasuh, kemudian bahasa itu ya, disumpel gitu ya, diikat, kasih kapas, diikat ya, baru dia wudu. Nah, seandainya di tengah-tengah wudu atau setelah wudu atau di tengah-tengah sholat keluar air kencing lagi karena lagi penyakit, maka ini hukumnya dimaafkan. Nah, karena lagi sakit. Ya, kalau nggak sakit nggak. Ini lagi sakit, orang sakit dimaafkan, yufa. Ya, atau ada orang penyakitnya kentut terus, pernah nggak? Dan ini Anda punya teman kejadian begitu beneran. Anda percaya nggak percaya tuh? Ya, jadi penyakitnya orang ini dalam setahun itu ada 1 hari yang dia kentut terus tiap setengah menit. Anda dulu nggak percaya, cuma beneran itu. Cuma sehari doang dalam setahun. Ya, jadi tiap setengah menit, dud. Lagi ngobrol nih, dud lagi. Nanti ketemu penyakit gini. Oh, ternyata ada orang begitu. Dan itu terus setiap hari, sehari. Besoknya udah nggak lagi. Nah, ini namanya punya penyakit daimul hadas terus menerus, ini dimaafkan. Karena berat bagi dia kalau dipaksakan nunggu waktu yang nggak ada hadasnya nggak ada. Ini dimaafkan walaupun hadasnya keluar, tapi yufa dimaafkan, nggak dosa. Bahkan sholatnya sah, ya, dan tidak perlu mengulangi. Kemudian juga yang dikecualikan orang yang faqidut tahurain, orang yang nggak punya 2 alat bersuci, air nggak ada buat wudu, debu buat tayamum juga nggak ada. Misalnya daerahnya padang pasir bukan debu, ya, atau bebatuan saja nggak ada debunya. Ya, atau steril banget, bersih banget tempatnya. Ya, nah, gimana nih saya mau wudu nggak ada, tayamum berdebu. Nah, orang seperti ini, atau misalnya dia di penjara di tempat yang lembab, yang ada debunya, lumut semua yang ada. Ya, gimana ini? Ya, ini namanya orang faqidut tahurain, maka dia tetap wajib sholat dan sholatnya tanpa bersuci. Nah, ini kok boleh? Tadi katanya kalau punya hadas nggak boleh sholat. Ini pengecualian, ada kondisi darurat. Dia wajib sholat apabila sudah masuk waktu sholat, tapi nanti ketika dia menemukan air atau debu di tempat lain, dia wajib mengulangi sholatnya. Jelas kira-kira nih? Ini pengecualian. Selain itu nggak boleh kita sholat tanpa bersuci. Ya, termasuk juga yang dikatakan sholat jenazah. Nah, ya, sholat jenazah, walaupun inti sholat jenazah doa, ya, ini tidak diperbolehkan sholat tanpa berwudu menurut ulama pada umumnya, kecuali ada sebagian pendapat, ya, Imam Syafi'i dan Imam Tabari mereka berdua mengatakan boleh sholat jenazah tanpa wudu. Ini cuma pendapat yang aneh, yang jarang diikuti oleh ulama yang lain. Pendapat mu'tamad seluruh ulama mengatakan nggak boleh. Tapi kalau kedua pendapat ini, Imam Syafi'i dan Tabari mengatakan, nah kan sholat jenazah tujuannya doa ya nggak harus wudu. Itu pendapat mereka, ya. Tapi pendapat terkuat tetap harus wudu. Nah, oleh karena itu ini juga sebagai jawaban bagi saudara-saudara kita yang mengatakan doa untuk orang meninggal dunia nggak nyampe, ya, nggak manfaat. Ngapain doain orang meninggal dunia? Nggak manfaat. Enggak, orang Nabi aja ngajarin doa. Sholat jenazah tujuan apa? Doain mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Doa itu doain. Karena orang mayit, kata Rasulullah, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharidil mutaghawwith yantaziru da'watan. Orang yang mati, orang meninggal dunia itu kalau diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam minta tolong. Yang ditunggu apa nih? Yantaziru da'watan. Mereka nunggu doa dari kita. Makanya kalau kita punya orang tua, saudara, teman, doain. Kita beruntung jadi orang Islam. Minimal seminggu sekali didoain sama khatib, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi rame-rame itu, ya, rebutan. Dulu dalam satu kitab diterangkan ada seseorang bermimpi.
Seorang waliullah bermimpi bahwasannya dia berada di alam barzakh, melihat satu orang tua nih, ya lagi santai, duduk santai di barzakh, ya, sedangkan orang-orang lain sedang berebut. Di situ ada kayak wadah dari emas dan ada kayak barang-barang yang diperebutkan sama orang-orang banyak sana. Ini orang bertanya sama orang tua ini, wahai Syekh, kok ente duduk di sini aja? Orang-orang itu rebutan, itu mah rebutan apa? Ya, kata Syekh ini, oh itu rebutan kiriman pahala, kiriman doa, ya, dari orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Yang rebutan tuh, itu yang dikatakan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang-orang beriman. Kan orang beriman banyak banget dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Rebutan tuh, alamatnya kan untuk umum. Ya, lah kata ya Syekh ini, itu saya kenapa nggak ikut rebutan? Emang itu nggak perlu bantuan doa, bantuan pahala dari mereka? Kata ini Syekh, saya enggak. Saya alhamdulillah punya anak hafal Quran. Tiap hari dia jualan di pasar sambil jaga itu dia baca Quran. Mulutnya Komar kami, ya. Hatam dikirimin pahala buat saya. Jadi saya aman, tenang. Cukup dengan kiriman pahala dari anak saya. Istighfar anak saya, kiriman doa pahala anak saya. Oh begitu. Siapa nama anak ente? Nama ente siapa nama anaknya? Anak-anak fulan, ya, dijualan di pasar ini, pasar ini. Bangun dari mimpinya, ya, penasaran ini, ya, orang soleh ini dicari pasar yang disebutkan itu, cari anak muda yang lagi jualan gerabah itu kayak tanah liat gitu, ya, piring-piring gitu, kayak poci segala macam. Dilihatin anak muda, kalau nggak ada yang beli, menurut kami, ya, jadi apa ini? Akhirnya deketin, pemuda, nama ente siapa? Saya fulan, sama kayak gitu. Orang tua ente ada nggak? Udah meninggal pak, ya, udah meninggal. Oh masya Allah. Terus ente ngapain itu buat anak ente jauh kok kayak obat kami aja? Baca mantra apa apa? Oh enggak, katanya. Saya alhamdulillah kebetulan hafal Quran. Jadi saya sambil dagang, nunggu orang pedagang beli, pembeli datang, ya saya ini baca Quran. Ya, kalau udah selesai baca Quran, ya saya kirimin pahala bacaan saya buat orang tua saya. Masya Allah, kata Syekh, beruntung ente. Anak semalam mimpi ketemu bapak ente di alam barzakh lagi tenang, senang hidupnya. Dapat kiriman dari ente. Yuk terusin, jangan berhenti. Oh gitu ya, oh terima kasih Pak, terima kasih. Setelah beberapa tahun, ya, ini orang soleh mimpi lagi, ketemu lagi sama tuh orang tua di barzakh. Tapi kondisinya beda. Ini orang tua lagi ikut rebutan sama. Wah, ini yang dulu anak mimpi, kok sekarang ikut rebutan? Dipanggil lagi, Syekh kesini. Ada apa? Kok ente sekarang ikut rebutan? Dulu waktu ketemu anak ente lagi tenang-tenang aja dulu. Oh begini, dulu waktu saya tenang-tenang itu anak saya sering ngirimin bacaan Qurannya, khataman Quran. Sekarang anak saya udah meninggal, nggak ada lagi ngirimin saya. Jadi saya ikut rebutan tuh sama orang-orang. Ya, oleh karena itu jangan kita, ya, mengecilkan pentingnya mendoakan orang tua, pentingnya mengirimkan pahala sedekah, pahala bacaan kita buat orang tua kita, karena mereka nunggu di sana. Bapak kalau nggak percaya boleh, tapi bapak kalau meninggal, coba dah meninggal duluan, saya kirimin Fatihah, insya Allah. Kalau nggak percaya mati duluan, terus saya baca itu. Ya, jangan takut, mati enak. Ya. Tapi saya belum mau, saya kirimin Fatihah aja dari sini. Ya. Nih, percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kita nanti bakal ngalamin yang namanya barzakh. Ya, silahkan. Ya, Anda dengan keyakinan masing-masing, saya nggak memaksakan. Tapi ya nanti akan kita alami sendiri. Bagaimana kondisi kita di barzakh nanti. Kita beruntung kalau punya anak yang soleh, sering doain kita, sering istighfar buat kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada orang tua diazab di alam kuburnya. Tapi lambat laun siksaannya makin ringan, sampai nggak disiksa sama sekali. Ketika berhenti siksaannya, orang ini nanya sama malaikat, ini kok saya udah perek, udah libur siksaannya, kenapa ini? Kenapa jawabannya alasannya apa? Karena anak ente setiap hari, setiap saat minta ampun buat ente, minta istighfar buat orang tuanya. Nah, jadi udah banyak istighfarnya, udah ente dimaafin, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, ya, ayo sering-sering istighfar buat orang tua kita. Kalau kita punya duit sedekah, dihatin buat orang tua kita gitu. Ya, biar kita bisa balas jasa orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Apalagi ketika orang tua kita masih hidup, kita bandel mulu. Nah, sekarang udah meninggal, udah senangin dia sekarang. Jangan masih hidup nyusahin, mati nyusahin juga. Gimana nyusahin orang tua ketika udah meninggal dunia? Orang tua udah meninggal, kita maksiat mulu.
Kita punya orang tua baik, orang tua soleh, kita maksiat mulu, orang tua kita malu tuh. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi menerangkan begitu. Diperlihatkan tuh gimana anaknya di dunia, cucunya. Ya Allah, anak gua ini. Ya, temannya nyawer, temannya dugem, aduh, sedih kan. Sampai mereka doa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka, anak-anak cucu saya nih, sampai engkau kasih hidayah sama mereka. Ayo, jangan sakitin orang tua. Yang udah meninggal jangan sakitin lagi. Taat sama Allah, dengan taatnya kita sama Allah, orang tua kita dapat keberkahan, dapat nikmat di alam kubur nanti, gitu ya. Nah, jadi masalah sholat jenazah, ya ini ulama beda pendapat, tapi pendapat terkuat harus dengan cara punya wudhu dulu. Kalau nggak punya wudhu nggak boleh. Walaupun ada sebagian 2 orang ulama yang mazhab Syafi'i yang membolehkan, cuma pendapat lemah, gitu ya. Kemudian termasuk juga hukumnya seperti sholat, sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sama seperti sholat, harus punya wudhu, harus madhab kiblat, harus tutup aurat. Misalnya kita baca Quran nih, nggak pegang Quran, nggak punya wudhu, boleh nggak? Baca Quran, nggak pegang Quran, tapi kita hafal, nggak punya wudhu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tiba-tiba kita baca ayat sajadah, ayat yang diperintahkan untuk sujud. Nah, kita pengen sujud tilawah, boleh nggak? Tidak boleh, karena hukum sujud tilawah sama seperti sholat, harus punya wudhu terlebih dahulu. Ustaz, jadi saya baca apa nih? Gantinya baca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini caranya. Kalau kita nggak punya wudhu, kalau kita punya wudhu, tahu kiblat, tutup aurat, ente sunahnya sujud tilawah. Paham ya? Nih, sujud tilawah kalau di luar sholat harus takbir dulu. Jadi baca nih, misalnya kita baca nih, ketemu ayat saja dah takbir. Allahu akbar. Niatnya saya niat sujud tilawah. Setelah takbir, kemudian takbir lagi untuk sujud. Apa bacanya? Bacanya seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah lagi hafal itu 3 kali, ditambah lagi doa sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun, Allahu akbar, posisi tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja. Itu namanya sujud tilawah. Gampang enggak? Gampang ya. Kalau sholat itu praktekin. Ini kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ini nggak perlu takbir lagi. Ya, misalnya wasjud waqtarib, langsung takbir, bukan takbir terham, tapi takbir untuk turun. Langsung turun. Allahu akbar, langsung. Ya. Kemudian bangun juga nggak perlu duduk lagi, langsung bangun. Allahu akbar dia dalam sholat. Nggak perlu salam karena belum selesai sholatnya. Ya, itu salam batal sholat jadi. Ya, ini dalam sholat. Ya, jadi hukum sujud tilawah sama seperti hukum sholat. Yang seperti juga hukum sholat, sujud syukur. Sujud syukur ini juga hukumnya sama seperti sholat. Harus punya wudhu, harus tutup aurat, harus madhab kiblat, harus suci dari najis pakaiannya. Ya, ini hukumnya sama. Dan ini sujud syukur ini disunahkan hanya ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang beda, lain dari yang lain. Setiap saat kita merasakan nikmat Allah. Kita hidup, bangun, itu nikmat Allah. Kita bisa lihat nikmat Allah, kita bisa menghirup udara nikmat Allah. Cuma bukan begitu. Sujud syukur ini nikmat yang jarang terjadi dan memiliki kadar yang besar. Contoh misalnya, ya, kita naik motor nih, ya naik motor, tiba-tiba ada truk nabrak mobil motor di belakang kita, hancur, kecelakaan. Kita selamat. Nah, ini kan jarang, nggak tiap hari kita kecelakaan kan? Nggak tiap hari terjadi kecelakaan, kita doang selamat nih. Itu sunnah sujud syukur. Ya. Atau misalnya kita termasuk juga yang sunnah sujud syukur ketika kita sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, nggak semua orang bisa hafal 30 juz. Ya, kita juz amma aja lupa mulu juz amma. Ya, pura-pura 30 juz, saya juz ammanya nggak hafal Ustaz. Nah, ya, jadi hafal 30 juz, sujud syukur sunnah. Ya. Misalnya lagi Angga telepon. Angga, Anda dapat hadiah nih. Ya, hadiah apa? Umroh. Ya Allah, gratis. Sujud syukur boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat tadi, wudu, tutup aurat, madhab kiblat. Pokoknya syaratnya seperti sholat. Nah, bagaimana kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Golin bola, sujud syukur. Ya kan? Menang main tenis, main bulu tangkis, sujud syukur. Ini kalau pendapat mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Ya, karena yang pertama dia nggak tahu tuh kiblat mana, nggak tahu. Main sujud aja. Yang pertama. Yang kedua, biasanya orang main bola auratnya tidak tertutup menurut mazhab Syafi'i. Kan dari pusar sampai dengkul, ini cuma ya sampai pahanya kelihatan.
Ya, ini tidak sah dikatakan sebagai sujud syukur. Termasuk sujud syukur juga misalnya kita melihat orang kena penyakit, ya, misalnya penyakit AIDS, buta misalnya dia, atau penyakit yang berat lah gitu ya, kanker, kita melihat nih, kita sunnah sujud syukur. Ya, kenapa? Karena Allah tidak memberikan kita penyakit seperti tapi ya adabnya jangan depan dia sujud syukurnya. Ente punya teman stroke, ya habis ngeliatin samping dia mana iblat, sono saya mau sujud syukur, ngapa? Saya gak stroke. Ya, jangan, itu nyakitin perasaan dia. Nanti sujud syukurnya jangan di situ, jangan ngeliatin dia, sama aja, ya kecilin hati dia, jangan. Bahkan kalau kita mengunjungi orang sakit, ini disunahkan memberikan dia kabar gembira. Oh, ente sakit, masya Allah, Allah kasih pahala gede, nggak bisa dosa ente gitu. Jangan ditakut-takutin, itu sakit apa? Ini susah, wah teman anak kemarin meninggal. Nah, itu jangan, mendingan nggak usah mengunjungi kalau begitu. Ya, sunahnya nggak begitu, adabnya ya Adatul Marid memberi kesenangan buat dia, memberi harapan buat dia. Jangan itu terlalu jujur, walaupun benar misalnya benar kemarin temennya meninggal, tapi jangan terlalu jujur, nggak usah diceritain, gitu ya. Jadi ada adab-adabnya. Jadi sujud syukur itu termasuk ketika melihat orang kena musibah, kita selamat, kita sujud syukur. Tapi jangan depan-depan orang tersebut, gitu ya. Nah, ini hukumnya sama seperti sholat, jelas kira-kira ya. Nah, kemudian yang termasuk juga perkara yang diharapkan bagi orang yang punya hadas ya kecil, yaitu at-tawaf. Nah, tawaf ini cuma ada di Ka'bah, Baitullah ya, nggak boleh tawaf tempat lain. Ustaz, saya mau tawaf di Masjid Hidayah deh, ya nggak bisa, Ka'bah cuma satu, mau saya bikin sendiri replikanya, nggak bisa. Tawaf cuma khusus di Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi nggak ada tawaf. Ini khusus tawaf di Ka'bah saja. Ya, ini juga syaratnya tawaf adalah harus memiliki wudu. Kenapa? Karena tawaf ini kata Rasulullah, at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Jadi kalau kita masuk masjid, itu kan sebelum duduk disunahkan ngapain? Ya, sujud sholat tahiyat masjid, beda sama di Masjidil Haram Mekah. Kalau kita masuk masjid, itu tahiyat masjidnya bukan sholat tapi tawaf gitu. Jadi nggak ada sholat tahiyat masjid di sana, cuma tawaf. Itu menghormati masjidnya seperti itu, menghormati yang punya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama hukumnya, harus punya wudu. Baik tawafnya tawaf rukun seperti tawaf haji, atau tawaf wajib seperti tawaf wada, atau tawaf sunnah ya seperti kita masuk masjid tawaf. Ini sama hukumnya, nggak ada bedanya, harus punya wudu dan nutup aurat. Jelas ya? Nah, kemudian bedanya apa tawaf dengan sholat? Walaupun kedudukannya sama seperti sholat, tapi bedanya kata Rasulullah, illa annallaha halal kalam fi. Di dalam tawaf Allah menghalalkan ngobrol, boleh, nggak batal tawafnya. Makan juga sambil tawaf boleh, kita ngantongin coklat sambil makan sampai tawaf nih, makan seperti berkuin sampai habis ya, muter 7 kali, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya cuma sunahnya nggak begitu, sunahnya kita baca doa, ada doa-doa khusus ketika tawaf. Lagi tawaf ngobrol, ya, curhat teman-teman, ya boleh, sah-sah saja, tapi jangan begitu sunahnya. Ntar curhat tempat lain aja, jangan lagi tawaf. Ini lagi ibadah coy ya, nanti ibadah aja, jangan campur sama yang lain-lainnya, gitu ya. Nah ini, jadi kenapa? Nggak batal dari kalau tawaf, makan ngobrol nggak batal. Tapi kalau sholat batal, gitu ya. Itu bedanya di situ. Tapi kalau seandainya batal wudunya, sama seperti sholat, dia wajib wudu lagi, kemudian ngulangin lagi, gitu ya. Baik, ini masalah yang kedua yang diharamkan untuk orang yang punya hadas, yaitu tidak boleh tawaf. Yang ketiga, yang haram bagi orang yang punya hadas, khutbatul jum'ah. Nah, ini nggak terjadi pada setiap orang, khotib doang. Ente sih kalian nggak khutbah, nggak usah mikirin. Ini bagi seorang khotib, ya. Maksudnya khotib itu harusnya orang yang memiliki ilmu, mengerti ilmu fikih, ya. Ini khutbah harus dalam kondisi suci dari hadas. Nggak boleh khutbah nggak punya wudu, nggak boleh. Khususnya dalam membaca rukunnya. Karena sebenarnya khutbah nggak susah. Khutbah itu cuma ada 5 rukun, ya. Yang pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat, yang keempat membaca sebagian ayat dari Al-Quran, ya. Yang kelima doa. Membaca ayat ini pada khutbah pertama, doa untuk orang Islam seluruhnya ini pada khutbah kedua. Ini doang syaratnya, ya. Jadi tiap khutbah itu ada 4 rukun. Khutbah pertama hamdalah, sholawat, wasiat, baca ayat. Khutbah kedua hamdalah, sholawat, wasiat, doa. Nah, dalam membaca rukun ini disyaratkan harus dalam kondisi suci, nggak boleh batal wudunya.
Walaupun misalnya gini, kalau khutbah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah. Habis itu kentut. Atau bismillahirrahmanirrahim, ya, inna fatahna laka fatham mubina. Kentut. Terus khutbah nih. Hadirin rahimakumullah. Tapi udah kentut nih. Sah enggak khutbahnya? Sah. Karena rukunnya ketika baca rukun dia dalam kondisi suci. Cuma repotnya ntar ketika khutbah kedua ente wudu lagi. Ya, harus wudu lagi karena kan ada rukunnya lagi. Makanya kalau khutbah, ya kalau bisa jangan yang daimul hadas. Kalau kita kira-kira lagi punya penyakit daimul hadas, ganti aja khutbahnya yang lain. Ya, ini khutbah kadang orang takut, sebenarnya khutbah nggak susah. Kalau seandainya masjid, makanya kalau masjid-masjid gede itu selain ada khotib yang khusus, ada cadangan, ada serepnya. Ya, atau di Hidayah ada cadangannya nggak ada ya. Yang khawatir kalau khotibnya nggak datang gimana? Nanti berani maju. Ini seandainya ya enggak nih, di mata di sini enggak, ya, naudzubillah khotibnya nggak datang, ya, bingung cari orang bagaimana, jangan takut, ya, naik aja, karena rukunnya gampang, naik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, kan urutannya gitu, ya, azan bangun lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikumullah wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Khutbah pertama. Khutbah kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Sama kayak tadi, tinggal setelah usikumullah wa nafsi bitaqwallah, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Udah komat. Selesai khutbahnya gitu. Ini seandainya darurat. Ya cuma kalau khutbah begitu doang ya enak kesannya gitu. Dan ini khutbah cepet amat gitu. Ya mungkin paling ramai jamaahnya kalau begini khutbahnya, ya. Karena yang penting rukunnya terpenuhi gitu ya. Nah, cuma sebaiknya makanya tiap masjid khususnya masjid gede ini harus ada cadangan. Khawatir khotibnya nggak datang. Ya, karena kenapa? Sahnya khutbah ini menentukan sah tidaknya sholat Jumat. Kalau khutbahnya tidak sah atau tidak dikerjakan, maka Jumatannya juga tidak bisa sah. Terikat nih, gitu. Makanya harus benar-benar diperhatikan masalah khutbah. Gitu. Dan khotibnya juga harus orang-orang yang mengerti ilmunya, jangan sembarangan, gitu ya. Oke, kemudian ini khutbah Jumat haram kalau tidak punya wudu, khususnya ketika membaca rukunnya. Nah, kalau bukan khutbah Jumat bagaimana? Seperti khutbah Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Ini hukumnya khutbah Id gak wajib tapi sunnah. Khutbah ketika sholat gerhana kemarin belum lama ada gerhana bulan, nanti pada sholat gitu, ya, sholat kan. Nah itu sebenarnya setelah sholat gerhana ada khutbah. Bedanya kalau sholat Id sama sholat gerhana dengan Jumat khutbah dulu baru sholat. Cuma kalau Id dan gerhana ini sholat dulu baru khutbah. Dan ketika khutbah ini tidak disyaratkan punya wudu. Artinya kalau saatnya habis sholat Id atau sholat gerhana batal, wudunya kentut. Ustaz, kentut nih gimana? Khutbah Ustaz, langsung nggak apa-apa. Ya, karena tidak disyaratkan punya wudu. Tidak seperti sholat khutbah Jumat. Jelas kira-kira? Ya. Ini. Kemudian yang keempat, apalagi yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, mas'u syai'in minal mushaf, menyentuh sesuatu sebagian dari mushaf atau Al-Qur'an, walaupun bagian sedikit. Nih kita nggak punya Quran, nggak punya wudu nih. Saya iseng ngasih haram. Iseng ini haram, nggak boleh. Kan dikit doang Ustaz. Haram, walaupun pakai kuku saya panjang Ustaz. Haram, ya. Beda sama masalah menyentuh kulit perempuan dalam hal batal atau tidak. Kemarin kalau bersentuhan kulit antara laki dan perempuan bukan mahram, sudah gede dua-duanya, ya, tanpa penghalang kan batal sebetulnya. Tapi kalau ada penghalangnya batal nggak? Enggak. Ya, misalnya kita pegang istri kita begini, nggak batal karena ada bajunya, ada bahannya, ada penutup penghalang. Tapi kalau Quran walaupun ada penghalang, saya begini. Misalnya gini nih, ya kan nggak kena nih. Haram nggak? Haram. Kenapa dibedakan? Kalau dalam bab wudu, ya, persentuhan kulit laki dengan perempuan, ini patokan dasarnya itu bukan melihat masalah boleh yang dilihat itu masalah syahwat. Biasanya orang kalau bersentuhan kulit langsung kulit dengan kulit akan timbul syahwat. Tapi kalau ada penghalangnya enggak syahwatnya enggak gede atau bahkan tidak ada syahwat.
Tapi dalam bab Quran bukan masalah syahwat, nggak ada orang megang Quran syahwat, nggak ada. Tapi masalah ta'zim, menghormati Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah ini nggak boleh. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i, bahkan hampir seluruh mazhab mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kalau dalam tidak keadaan suci. Ada sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnu Shalah mengatakan boleh pegang tanpa berwudu, tapi pendapatnya gharib, aneh. Ini jarang nyeleneh kalau bahasa kita. Ya, rata-rata ulama mengatakan nggak boleh pegang mushaf tanpa wudu. Jelas kira-kira ya? Yang digital. Nah, yang digital bagaimana? Ini saya pernah nanya, ini masalah baru nih. Ya di kitab-kitab fikih klasik nggak ada. Saya pernah nanya waktu di guru saya ketika di Hadramaut, gimana Syekh kalau misalnya Quran digital? Ada dibahas sama ulama-ulama sekarang ini. Kalau Quran digital yang di handphone misalnya di iPhone misalnya segala macam iPad, ini ketika tidak timbul ayat Qurannya, misalnya kita lagi handphone, lagi SMS, BBM-an, itu nggak haram pegang handphonenya. Tapi begitu kita keluarkan tulisan Qurannya, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram karena di situ ada tulisan Al-Quran, jadi nggak boleh megangnya tanpa wudu. Ya, ada yang mengatakan nggak haram karena pada dasar itu bukan mushaf, bukan tulisan Al-Quran di situ. Gitu. Jadi untuk lebih hati-hatinya kalau kita ingin baca Quran dengan handphone, walaupun ada pendapat yang mengatakan haram dan tidak, menyentuhnya itu kalau lagi baca Quran sebaiknya kita punya wudu terlebih dahulu. Dan juga orang baca Quran tanpa wudu dengan wudu, ini pahalanya beda. Gitu. Ya, pahalanya beda. Baca Quran tanpa wudu 1 huruf 10, dengan wudu dalam satu riwayat 50 pahalanya. Belum lagi kalau kita baca Qurannya ini dengan wudu di sholat bisa 100 pahala tiap hurufnya. Nah, ya, jadi beda pahalanya kalau bisa baca Quran pakai wudu, gitu ya. Orang kafir. Kenapa? Orang kafir baca Quran. Kalau orang kafir pengen tahu Quran. Orang kafir boleh nggak megang Al-Quran? Orang kafir sebenarnya nggak terkena hukum taklif karena dia nggak bisa wudu. Sahnya wudu itu harus orang Islam. Kalau dia ingin memegang Al-Quran untuk mempelajarinya, boleh. Asalkan kita tahu dia untuk mempelajarinya. Cuma kalau kita khawatir ini Quran dipegang dia dimain-mainin lagi, diinjek-injek dan jangan kasih, gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini ngapain mau pegang Quran, bisa mau belajar, tolong lupa aja. Nih maksudnya gimana ayat ini? Nah itu boleh. Walaupun dia nggak punya wudu, karena wudu pun tidak sah karena belum jadi orang Islam. Jelas ya? Yang menyentuh bagian apapun dari Quran nggak punya wudu tidak boleh, walau ma'ahil, walaupun ada penghalangnya, ditutupin pakai selampe, nggak boleh megangnya, ya, atau pakai kukunya tidak boleh juga sama sekali, ya. Jelas kira-kira nih, ya. Kemudian yang juga tidak boleh, ya, membawa Al-Quran. Nah, megang aja nggak boleh, apalagi bawa, ini lebih parah lagi. Saat saya nggak megang, saya bawa. Lagi mana ente mau bawa kalau ente nggak pegang? Ya, jadi otomatis kan pegang semua nih, begini, itu nggak boleh. Ya, nyentuh aja bagian sedikit pun tidak boleh. Ya, apalagi membawanya. Nah, ya, naam dikecualikan nih. Kita boleh membawa Al-Quran, ya, walaupun dalam kondisi sedang buang air besar. Di kamar mandi nih, kita bawa Quran. Kapan? In khafa alaihi dhi'an, kalau takut hilang Quran. Wah, saya bawa Quran saya ini, kok saya taruh luar, takut jatuh, injek orang, atau hilang Quran saya. Ini bagaimana nih kondisi begini? Boleh bawa masuk, kita pegang. Ini boleh dalam kondisi darurat, atau tidak ada orang yang bisa kita titipin, ya. Ini atau tidak ada orang Islam, harus orang Islam ya. Tidak ada orang Islam yang kita bisa titipin, orangnya bisa dipercaya. Bang, tolong ya pegang Quran, saya mau mandi dulu, mau buang air. Ya, saya pegangin, itu boleh. Tapi kalau nggak ada orang, boleh dibawa masuk. Tapi kalau seandainya situ ada tempat untuk naruh barang aman, silakan taruh situ. Ya, jelas ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita bawa Al-Quran berserta barang lain? Di tas saya ini ada Quran, ada handphone, ada dompet, gitu ya. Boleh nggak saya bawa? Ya, boleh membawa Al-Quran, tapi nggak megang ya. Artinya di dalam tas begini, ya. Boleh membawa Al-Quran dengan barang lain dengan syarat, ya, niat yang penting. Kapan? Kalau dia niat membawa barang lain saja. Yang pertama. Atau dia niat membawa barang lain bersama Al-Quran. Paham? Misalnya kayak gini nih, ada Quran, ada handphone, ada dompet. Kita bawa, kita pegang ya. Nanti kok bawa tas itu kan ada Al-Qurannya, nggak punya wudu. Masih cuma niat bawa handphone, nggak niat bawa Qurannya, boleh nggak? Boleh.
Atau kenapa ente bawa Quran? Anda kan bawa Quran plus bawa handphone, boleh. Tapi walaupun begini, ada Quran, ada handphone, ada dompet, ada segala macam. Kalau ente niat ketika bawanya, ente ngapain bawa tas? Anda mau bawa Quran, hukumnya haram. Walaupun ada yang lainnya. Jadi niat itu pengaruh. Ya niatnya apa ente? Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ente niatnya apa? Niat itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap amal kita. Ya, ada orang nyumbang masjid, tapi niatnya pengen dikenal orang lain, nggak ada pahalanya. Ya, tapi ada orang nyumbang masjid, niatnya pengen membawakan masjid, ya dapat pahala. Ini niat pengaruh. Ya, jadi kalau membawa Al-Quran dengan benda lain, lihat kalau dia niat cuma bawa benda lain atau benda lain bersama Al-Quran, ini boleh. Tapi kalau dia niat bawa Quran saja, ya maka hukumnya haram. Jelas ya? Nah ini masalah membawa Al-Quran. Nanti jam 1, nanti insya Allah berikutnya kita bahas bagaimana kalau ada Al-Quran tapi ada tafsirnya. Bagaimana kalau Al-Quran ada terjemahannya. Al-Quran ada kitab lain seperti Majmu' Syarif, ada Yasin, ada Waqiah, ada doa segala macam. Bagaimana membawa orang yang bawa Quran. Kita gendong orangnya lagi gendong bawa Quran. Bagaimana membawa orang yang hafal Quran. Gendong orang hafal Quran. Mau kita bahas nanti. Ya. Bagaimana memegang Al-Quran, memegang kursi lekar, bahasa kita lehar yang taruh Quran. Ini insyaallah pertemuan kita bahas. Ya, di sini dibahas lumayan detail di sini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang punya hati kecil. Salat, ya, kemudian tawaf, kemudian khutbah Jumat, kemudian menyentuh mushaf, yang kelima membawa mushaf. Dan 5 perkara ini pun diharamkan buat orang yang punya hadas sedang dan hadas besar. Ini 5 perkara ini ya. Jadi kita bahas sekali ini buat yang berikutnya juga. Tapi nanti ketika bahas hadas sedang ada tambahan lagi. Ketika bahas hadas besar, ya ada tambahan. Jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Sesuai tema atau di luar tema? Silakan. Ya, silakan. Kalau tawaf gimana? Gimana? Dengan kulit itu. Saat tawaf. Tawaf? Ya, dengan kulit. Bersentuhan kulit. Bagaimana kalau kita tawaf bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram kita? Di mazhab Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja, mau nggak mau, senang nggak senang bersentuhan kulit hukumnya membatalkan wudu. Ini mazhab Imam Syafi'i pendapat yang terkuat. Nah, ya. Bagaimana kalau kita tawaf di sana? Sedangkan tawaf campur cowok cewek. Ya, terkadang kita udah jaga-jaga banget masih bersentuhan juga. Ya, nah ini kalau kita pendapat mazhab Imam Syafi'i saja repot kita. Baru jalan 5 langkah batal, balik lagi wudu lagi. Nah, ya, jadi bagaimana? Ini boleh dikatakan taklid. Taklid itu mengambil pendapat mazhab lain inda darurah walau dalam kondisi darurat. Jadi pindah mazhab boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus Imam Syafi'i aja nggak. Pendapat ulama kan banyak. Ya, tapi ingat, kalau Anda ingin ikut taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, maka ikuti kaidah mereka. Ya. Contoh di antara kaidah mereka, ya, yang berbeda dengan kita, Imam Abu Hanifah kalau wudu itu kepala minimal 1/4 harus kena air. Ya, kepala ini sini minimal harus kena air. Ya, jadi dipilih yang mana. Kalau kita kan mazhab Syafi'i, gini doang, cukup nih, dikit doang nih. Udah cukup. Mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah enggak. Minimal 1/4. Kurang dari 1/4 wudunya enggak sah. Mazhab Imam Malik, ya, ketika basuh kepala, seluruh kepala harus kena air. Kalau rambutnya panjang harus bolak-balik. Ini Imam Malik. Kenapa? Karena kalau kita ikut pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka bersentuhan kulit langsung batal. Tapi kalau kita ikut pendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, bersentuhan kulit nggak batal. Yang batal itu kalau berhubungan seks dengan istri. Itu yang mereka pahami, ya, dengan dalil masing-masing. Nah, kalau ente wudunya cara Imam Syafi'i, batal cara Imam Malik, nggak sah menurut 2 mazhab. Ente kok wudunya begini kata pendapat Imam Malik. Ya ini kan saya ikut mazhab Syafi'i, tapi pas bersentuhan kulit ente nggak batal, saya kan ikut pendapat Imam Malik. Ini nggak benar, namanya tuh talfik, mencampur aduk. Kaidahnya nggak cocok di dua-duanya. Ya, menurut Imam Malik ente nggak sah wudunya. Menurut Imam Syafi'i, wudu ente batal. Oleh karena itu kalau kita ingin taklid, ikut pendapat mazhab lain, ikuti sesuai kaidah mereka masing-masing. Ini boleh. Jadi ya, kalau memang kita susah, ya udah kita wudu dengan cara mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, dan diperbolehkan. Enggak harus fanatik satu mazhab, enggak harus. Ente boleh kita masih hidayah beda-beda pendapat mazhab, silahkan.
ya nggak harus Imam Syafi'i, cuma memang pada umumnya orang-orang Indonesia bermadzhab Syafi'i gitu aja. Cuma kalau kita ketemu saudara kita, tetangga kita, teman kita madzhabnya Malik, nggak usah bingung itu, santai aja ya, asalkan masing-masing tahu dalilnya masing-masing. Jelas ya? Ada lagi? Menanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita bahas di siang ini bisa kita pahami, bisa bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.